Nah, kalau udah kita jalankan, tapi yang trial 2 ya di sini. Oke, ini teman-teman udah lihat ya websitenya seperti ini. Jadi ini ada simple chatbot, terus ada isian di sininya, apa yang mau kita tanyakan, kayak misalkan halo, kayak di thinking halo, di saya mau tahu siapa presiden Indonesia. Beberapa minggu terakhir, kita sudah belajar banyak hal terkait API di OpenAI. Mulai bagaimana teman-teman memahami audio itu sendiri, melakukan chat completion, ataupun melakukan multiple chat completion. Di sesi kali ini, aku nggak akan terlalu teknis kayak periode sebelumnya, tapi kita akan masuk lebih dalam terkait contoh yang bisa teman-teman kembangkan ketika mengutilize API OpenAI. Apa aja yang akan teman-teman pelajari di sesi kali ini, kita akan coba recall kembali apa yang sudah teman-teman pelajari. Jadi kalau misalkan teman-teman ketinggalan, pastikan teman-teman mengikuti di video-video sebelumnya terkait AI, di mana kita sudah mempelajari berbagai model API yang ada di OpenAI untuk kita kembangkan. Dan di sesi kali ini kita akan fokus untuk gimana nge-create aplikasi itu sendiri di API OpenAI. Penasaran? Karena di sesi kali ini kita akan menggunakan Streamlit sebagai platform untuk kita merender hasil dari aplikasi yang kita buat. Dan bagi teman-teman yang mau mengetahui lebih detail dari Streamlit, aku sudah sediakan di hari Rabu di Python. Jadi teman-teman bisa nonton di sana, karena di situ aku udah bahas detail step by step dalam penggunaan Streamlit. Pastikan teman-teman nonton juga ya untuk itu. Gak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Kalau sebelumnya kita udah bahas terkait chat completion, audio, inputan audio, dan chat completion itu sendiri, kita mau gabungin nih keduanya dengan integrasi model. Jadi nanti kita bikin skema, aplikasinya itu inputannya berupa audio, dia transcribe, terus teksnya itu digunakan untuk di chatnya itu mencari jawaban dari teksnya audio tersebut, seperti itu. Jadi nanti ntar ada konteksnya. Jadi dia akan nge-transcribe, habis itu men-translate. Setelah udah men-translate, dia akan dipahami konteksnya dari translatean itu apa, terus kita tulis kayak misalkan informasi meeting ini terkait apa sih, nanti dia bikin apa-nya akan menyimpulkan dari inputan output dari audio itu sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan. Jadi kita akan membangun model terlebih dahulu, yaitu nanti teman-teman kita akan ngebaca audio, terus habis itu output translate-nya seperti apa. Habis itu nanti kita akan menggunakan prompt-nya. Dari prompt-nya itu baru kita akan menggunakan chat response. Nanti dia akan hasil seperti ini. Itu kayak misalkan aku nanya, when is the dashboard expected to be tested? Nanti dia akan ngejawab, to be tested ini this weekend. Dia akan melihat seperti ini. Seperti itu. Jadi teks audionya dalam bahasa Chinese, tapi pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tetap bisa dijawab, ya kan? Nah, ini membangun Streamlit-nya, nanti kita bikin function dulu, function translate audio, terus respon teksnya apa gitu ya. Nanti ntar baru kita loading di dalam aplikasi Streamlit-nya. Nanti kita code satu-satu ya penggunaannya. Terus ini kalau simple chatbot, kita bikin functionnya dulu, yaitu get GPT response gitu ya. Kita kasih GPT-nya ini mau dia sebagai apa, dia you are helpful assistant, jadi dia akan ngebantu pertanyaan semua atau pertanyaan teman-teman, seperti itu. Nanti ntar kita bikin di Streamlit-nya title-nya apa, terus penggunaan seperti apa, terus prompting-promptingnya apa aja. Nanti kita lihat codingnya. Oke, mari kita coba execute bagaimana mau develop an app di Streamlit itu sendiri. Nanti teman-teman lihat, teman-teman bisa ikuti codingannya satu persatu ya. Oke, mari kita mulai materi kali ini. Yuk. Oke, langkah pertama teman-teman masuk ke IDE. Aku menggunakan PyCharm, jadi teman-teman boleh menggunakan Visual Code atau lain sebagainya sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah itu kita ngebuat file namanya .py, ya, bukan .inb ya, tapi .py, karena kita akan menggunakan Python-nya dengan Streamlit, gitu ya. Nanti teman-teman siapkan terminal, nanti kita akan juga terminal dan lokasikan terminalnya itu di
aplikasinya teman-teman gitu. Wait, ini agak loading di sini. Oke, di sini aku udah masuk ke data lab ya. Nanti kalau lihat listnya di sini ada. Nanti kita akan bisa ngejalanin streamlit run trial.py. So, nanti dia akan ngebuka ke browser. Itu nanti mau lihat kayak gimana, nanti tinggal teman-teman klik localhost di sini, nanti dia akan menampil streamlitnya apa isiannya. Oke, sesuai janjiku kita akan coba exercise ngebuat simple translate gitu ya. Pertama kita akan buat simple translate dulu, habis itu nanti kita akan ngebuat simple chatbot. Di simple translate ini aku kalau mau dimatiin streamlitnya kita tinggal control plus C, nanti dia akan stopping. Nah, pertama kita siapkan namanya library yang akan kita gunakan. Library yang kita gunakan adalah import streamlit st gitu ya. Sudah itu streamlit, baru kita akan from OpenAI import OpenAI gitu ya. Nanti ini kode key secretnya teman-teman boleh siapkan, ambil di di webnya ChatGPT ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ada secret key-nya, ini boleh digantikan secret key-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi nanti kan pertama kan kita akan ngeset di OpenAI dulu nih, API OpenAI dengan klien OpenAI, terus habis itu API key, masukin secret key-nya di sini. Nah, teman-teman bisa ganti, ini karena secret key-nya aku, teman-teman bisa ganti, misalkan ini secret key-nya teman-teman dengan di sini ya, ganti di EP-nya, jadi ini nggak usah di import, gitu ya, karena secret key-nya aku udah disimpan dalam bentuk file, jadi nanti aku cuma cukup pakai ini aja. Kalau misalkan teman-teman ngambil dari websitenya OpenAI ChatGPT, nanti ganti di sini aja gitu ya. Aku tinggal pakai variabel secret key. Udah. Habis itu kita akan ngebuat function. Function pertama adalah function translate ya. Nah, function translate itu pertama kita bikin nama, definisikan translate audio gitu ya. Jadi nanti ini adalah audio file gitu. Habis itu kita kasih dia response outputnya akan apa, jadi client.audio.translation.create gitu ya. Habis itu masukin model yang mau kita gunakan, yaitu Whisper 1 gitu yang kita gunakan. Terus filenya itu adalah audio file. Udah, kita balikan return response. Itu adalah function translate-nya. Lanjut kita akan masuk ke function GPT response-nya. Jadi kita function GPT response. Nanti di sini teman-teman bisa definisikan get GPT response. Inputannya adalah teks. Habis itu translate teksnya apa? Jadi ini ada dua item. Pertama kita masukin prompt-nya. Prompt-nya itu adalah kita ambil dari teks, terus ditanya ke translate teksnya. Nah, di chat response-nya ini, chat response sama kayak di atas ya. Kalau di atas kan respon audio. Nah, chat response-nya ini adalah klien yang di OpenAI. Habis itu chat completion dot create. Habis itu kita enter mode Nah, oke. Iya. Model yang kita gunakan apa? Model yang kita gunakan, kita pakai GPT-3.5 Swift Turbo kayaknya, atau ini. Terus kayak ini 3.5 Swift Turbo. Ini teman-teman bisa adjust kalau misalkan mau pakai 4.0 itu diganti aja, disesuaikan. Ini kalau udah, kita masukin message-nya. Message-nya itu berisi dalam bentuk ini, role-nya apa dari si model. Role-nya ini adalah user. Terus habis itu kontennya apa? Adalah prompt itu sendiri.
Nah, nanti kalau udah kita minta dia return chat respon choice, ambil yang ke pertamanya, terus habis itu message, habis itu konten. Ini aku udah diajarin di sesi-sesi sebelumnya, jadi kalau misalkan teman-teman mau mengenal per partnya bisa nonton di sesi sebelumnya lebih detailnya. Nah, udah ini baru kita bikin ke streamlit-nya. Ini kita udah baru bikin function, jadi kita akan fokus ke environment streamlit-nya. Nah, di environment streamlit-nya kita pertama itu akan membuat title dulu kan, extend title. Title-nya adalah aplikasi translate audio dan cari tahu informasi gitu ya. Habis itu kita karena tipenya upload, berarti di sini nanti upload file di sini upload file di sini st file uploader upload your audio. Nah, type-nya itu kita butuhnya adalah MP3, apalagi sih WAV ya, WAV, terus M4A ya, audio tuh ini tuh. Nah, kalau itu udah, nanti kita bikin function. Jadi kayak if upload filenya sukses gitu ya, is not none gitu ya, baru jalanin prosesnya. Nah, prosesnya ini yang akan kita menggunakan function yang udah kita buat di atas. Jadi nanti ntar st audio, tampilkan audionya dulu apa. Jadi uploaded file, formatnya itu adalah audio atau MP3 di sini. Nah, habis itu text to aux-nya. Nah, itu adalah st text input. Jadi apa yang mau kita tanya dari audio yang kita input? Misalkan kita bikin kita nanya what will you ask kita dari audionya apa, dari kita masukin audio terus kita mau nanya apa dari audio tersebut. Nah, gitu ya. Terus habis itu if ada, kita bikin button st button di sini start. Oke, kita coba lanjut item-itemnya. Nah, ini sudah ini baru nanti kita pakai menggunakan function yang udah kita buat tadi. Jadi kayak with, jadi jalannya barengan pakai with st spinner translating audio gitu ya. Jadi kita pakai try, terus kita masukin translate-nya dulu di sini. Jadi translate text itu adalah translate audio, itu upload file. Nah, ada di upload file berarti kita bikin header, itu isinya adalah translate. Udah, habis itu kita masukin write, bersihkan translate tag-nya apa, informasi translate tag-nya. Habis itu kita baru masukin GPT aux-nya. Nah, GPT aux-nya masukin GPT response dulu. Ini get GPT response kan, masukin text to aux-nya yang ini yang udah kita buat di atas, terus masukin ke translate text yang udah kita jadikan di sini. Nah, kalau udah, kita bikin access header. Sini adalah GPT response. Nah, udah, di sini baru kita st.write. Misalkan apa yang mau kita tanyakan, berarti kan st.write-nya di sini adalah dari text tag to aux-nya kan. Terus habis itu st.write dari translate GPT response. Karena nanti dia auto dari GPT response-nya apa, terus baru kita bikin accept.
Kalau misalkan nggak jalan, section ASI berarti nanti st error kayaknya. Jadi ada some error ya di sini. Error berupa tuh di sini. Ya, oke, tuh. Nah kayak gini ya. Ini udah jadi ininya. Terus kan itu ada if-nya. Jadi kalau if-nya nggak terpenuhi, else info please upload your audio to get started ya. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita coba jalankan, kita pindah ke slide-nya kita yang udah kita buat. Jadi kita tinggal pindah. Oke, di sini teman-teman kalau teman perhatikan, ini kita udah bikin ya aplikasinya. Nah di sini kan ada isiannya tuh aplikasi translate audio dan cari tahu informasinya kan. Nah ini ada upload your audio sesuai apa yang tadi kita buat. Kita tinggal browse filenya. Nanti dia akan ngebuka, terus kita masukin audio yang kita gunakan. Ini aku pakai data yang Chinese audio, terus aku upload. Nah, kita ada audio di sini kan. Nah, udah jadi di sini. Terus aku mau nanya apa dari teksnya itu. Misalkan aku mau nanya when is the the dashboard expected. Ya gitu ya. Nanti kita klik start. Di sini dia akan mulai translating audio. Ya, udah translating audionya. Ya. Nanti dia akan bikin translated teksnya. Nah, kayak gini. Jadi teksnya good morning everyone, bla-bla-nya. Oh, jadi dia langsung ngejawab. When is the dashboard expected? Dia langsung jawab this weekend. Gitu ya. Ini adalah satu aplikasi untuk ngebuat aplikasi translate audio dan cari tahu informasinya. Lebih mudahnya lagi ketika teman-teman mau ngebuat aplikasi chatbot. Karena kalau pakai chatbot kan kita tinggal menggunakan yang ini, GPT Response aja. Ketika mau teman-teman pakai. Nah, aku coba misalkan ngebuat satu file baru di sini. Di sini aku bikin file baru, pakai Python file. Akan ini file 2. Ini baru aku bikin sama kayak tadi import. Ini aku lakukan yang sama. Ya, lakukan sama di sini. Copy. Nah, baru nanti ntar aku setting function GPT-nya. Nah, di function GPT-nya aku pakai definisi get GPT response. Yang dimasukin adalah user inputnya apa. Nah, karena ini kita expectornya dua arah, berarti ini ada response, terus ada client, chat completion, create, ya. Nah, create. Habis itu kita milih modelnya, model kita pakai kayak tadi ya, GPT 3.5 Strip Turbo. Tuh, terus message-nya apa? Nah, kita tentuin ini ya, ada namanya role-nya itu kita ada sistem, terus kontennya you are a student. Oh no, a teacher aja, a teacher and helpful assistant. Oke, nanti ini role-nya udah buat, terus role usernya gimana? Role usernya itu kita buat role user di sini. Terus kontennya itu dari user input yang udah kita buat. Nah, kalau udah, sini kita minta return response
Habis itu choice, di sini masukin zero message. Ini detailnya ada di sesi berikutnya ya teman-teman, jadi teman-teman please consider untuk nonton di video sebelumnya. Nah ini kayak gini udah, baru kita tinggal bikin sumbernya aja. Jadi kayak title-nya apa, ini simple chatbot. Nah nanti kita bisa menggunakan namanya tools messaging-nya sumber. Jadi kira ini messages not in ST session. Jadi dia kan ngebuat session sih, session state gitu. Jadi st.session state message kita kasih kosong dulu, in st session state message. Nah kita bikin ini titik 2 st right, terus di sini apa namanya f ya, di sini ada kutip-kutip ini udah oke. Kita ambil message-nya, role-nya apa, jadi kita ambil role di sini, terus itu capitalize di sini. Nanti konten informasinya apa di sini. Kita bold ya, kita masukin message konten. Nah, dah di sini udah jadi. Nah, habis itu kita masuk ke tahapan prompting ya. Tahapan promptingnya it prompting st sorry ini for message invite ya. Nah, st chat input itu hello I am a chatbot powered by GPT 3.5 itu ya. Nah habis itu ini kan mulai startingnya kan. Nah habis itu nanti ntar right dari user dulu. User kan nanya nih, dari user dia nanya apa namanya, user nanyanya berupa apa. Nanti kita coba lihat promptingnya user. Nah udah, habis itu st session state buat disimpan sementara message-nya ke dalamnya. Ini kapan berupanya apa dia ada dua item ya, role-nya, role as a user sama konten dari prompting ini ya, apa yang mau kita tanyakan. Baru kita minta ke responnya, respons dari GPT-nya. Jadi itu bisa pakai apa, with st spinner thinking gitu ya, biar ada dia loading mikir. Sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa. GPT get GPT response, masukin promptingnya di sini. Nanti kan dia akan nge-return response kan. Nah di sini kita simpan as a reportnya apa. Di sini kan kita simpannya responses GPT ya. Kita simpan as variable. Nanti kita simpan itu di dalam session state lagi, dibalikin lagi. Jadi st session set. Ini buat apa sih? Nanti kayak bikin percakapan sebenarnya. Message dot happen
bikin role assistant sini, terus habis itu kontennya GPT respon GPT sini. Nah sini, oke. Nah udah, terus habis itu kita tinggal right tampilkan asistennya responnya apa, terus ini tinggal respons GPT. Nah kalau misalkan aku bedah ini secara penulisan, pertama kan kita siapkan environment functionnya dulu nih dari GPT-nya apa. Terus habis itu udah jadi kayak role-nya, sistemnya apa, usernya apa, kontennya dari apa, terus kita bikin streamlit-nya. Terus habis itu message-nya kita masukin if message annotation, dia mulai dari 0, jadi dikosongin. Terus habis itu nanti ntar dia akan looping. Jadi kalau sebelumnya aku nulisnya for from ya, bukan for, sorry, typo. Di sini for message in accession state message. Dia akan ngebaca message-nya, terus message-nya itu as a role. Role-nya apa, terus apa maksudnya message role di capitalize role-nya, habis itu dimasukin message-nya apa, message-nya itu konten. Terus habis itu kita akan melakukan prompting as the chat input, hello I'm assistant chatbot powered by GPT 3.5. as the right-nya, usernya apa, promptingnya, terus disimpan. Sudah disimpan, baru nanti spinner dia akan ngejawab pertanyaan dari user, terus dikasih jawabannya apa di sini. Dari respon di sini, itu respon dari asisten. Nah kita coba lihat jalanin ya di streamlit-nya seperti apa. Ini kita tinggal pertama yang sebelumnya kita matiin dulu, jadi Ctrl+C. Nah kalau udah kita jalankan, tapi yang trial 2 ya di sini. Nah, oke, ini teman-teman udah lihat ya websitenya seperti ini. Jadi ini ada a simple chatbot, terus ada isian di sininya, apa yang mau kita tanyakan, kayak misalkan halo ya, di thinking halo di saya mau tahu siapa presiden Indonesia. Nah di sini jadi dia bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Kamu bisa bahasa Jerman. Nah gitu, jadi nanti dia akan ngejawab item per itemnya sesuai dengan teman-teman. Jadi kayak benar-benar kayak bentuk chatbot sendiri. Nah nanti teman-teman kita akan bahas sesi terpisah buat streamlit biar tahu konsep gimana sih menghias di streamlit itu sendiri, seperti itu. Oke, itu dulu ngebuat sebuah chatbot sama ngebuat end-to-end model jadi satu. Semoga hopefully teman-teman kebayang bagaimana ngebuat API OpenAI dan bisa menggunakan ini di sekitarnya teman-teman. Thank you udah teman-teman udah dengerin dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa ketemu sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sesi kali ini adalah sesi terakhir untuk teman-teman mengetahui terkait API OpenAI. Di beberapa minggu depan kita akan membahas hal baru yang kaitannya sama AI, dan teman-teman akan berkenalan dengan tools-tools yang menarik yang mana teman-teman bisa utilize dalam pembelajaran AI itu sendiri. So dengan pasti teman-teman harus stay tune, karena setiap hari Jumat ada video baru terkait AI dan teman-teman bisa saksikan. Jangan lupa komen di bawah kalau misalkan ada pertanyaan terkait AI ataupun ada dari materi-materi sebelumnya yang mau teman-teman penasaran, boleh tanyakan di bawah ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!